Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kalian dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah. Marilah sebelum kita melanjutkan materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan lanjutkan dengan materi yang C dan D. Materi yang C ini tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang D adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, AD-nya masih sama, kita akan menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini atau kali ini adalah diharapkan kalian bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia, menunjukkan sikap toleran, mau mendeskripsikan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat, kemudian mendeskripsikan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, lalu membuat laporan yang terkait dengan materi tersebut. Nah, kita akan mulai anak-anak, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia itu meliputi antara lain suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Juga mungkin ada keberagaman yang lain. Kita akan lihat yang pertama, keberagaman suku bangsa. Suku bangsa siapa? Nah, silakan anak-anak nanti mencari, di kelas 7 sudah pernah dibahas tentang apa itu suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan suku yang lainnya. Yang kedua akan kita bahas tentang adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat yang bernama Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat atau adat rechtrijken yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah, seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional yang dimainkan, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, dan sistem kekerabatan. Nah, tentang sistem kekerabatan ini akan kita lihat lebih jauh lagi. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki
sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakatnya. Bila dikategorikan, sistem kekerabatan itu meliputi 3, yaitu yang pertama sistem parental, sistem patrilineal, dan sistem matrilineal. Kita akan lihat yang pertama, yaitu sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, artinya dari ayah dan ibu. Namun kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak, atau bisa juga berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Ini parental, sekali lagi menarik garis keturunan dari dua belah pihak, ayah dan ibu, atau laki-laki dan perempuan sama kedudukannya. Sistem kekerabatan yang kedua adalah sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki. Oleh karena itu, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Ini adat yang dianut oleh sistem kekerabatan patrilineal, menarik garis keturunan dari bapak. Yang ketiga yaitu sistem matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Oleh karena itu, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau. Sehingga di daerah yang menganut sistem matrilineal ini, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, ketiga sistem kekerabatan ini masih ada yang menganutnya, walaupun sudah mulai jarang. Kita akan melihat keanekaragaman yang lain, yaitu agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara kita mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Coba siapa yang masih ingat pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang agama? Nah, keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintah telah menetapkan ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini agama yang resmi. Itulah beberapa keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keberagaman itu ternyata berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia yang sebenarnya menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman ini belum sepenuhnya merupakan sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Artinya, keberagaman ini mestinya adalah sebuah kekuatan, namun dalam kenyataannya kadang-kadang bisa memicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat, sehingga keberagaman ini bisa berdampak yang positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia itu antara lain terciptanya integritas nasional. Artinya
persatuan bangsa atau integritas nasional kita itu akan kuat kalau ini tadi jadi kekuatan. Yang kedua, keberagaman ini dapat menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Artinya dengan adanya keberagaman ini bisa memajukan antar daerah. Ketika daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam bergaul, mereka saling menghormati keberagaman yang ada. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Itulah dampak positif adanya keberagaman. Di samping dampak yang positif, keberagaman juga membawa dampak yang negatif. Nah, dampak negatif yang ditemukan oleh keberagaman itu apa saja? Antara lain, bisa terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, bisa munculnya sikap primordialisme, pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Ini primordialisme. Dan munculnya sikap etnosentrisme, pandangan yang menganggap suku bangsanya sendiri lebih unggul dibanding suku yang lain. Kemudian dampak negatif yang lain, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Itulah dampak dari keberagaman. Selanjutnya, salah satu dampak dari keberagaman tadi yang negatif ini adalah permasalahan tadi, konflik. Nah, nanti kita akan bahas permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, di antara sekian banyak permasalahan dalam keberagaman adalah konflik. Nah, kita akan bahas tentang konflik. Apa sih konflik? Konflik adalah proses sosial disosiatif yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam suatu hubungan masyarakat. Disosiatif yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, pertentangan, dan lain sebagainya. Itu disosiatif. Konflik juga bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dapat juga kelompok. Salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan tingkatannya, konflik dibedakan menjadi konflik ideologi dan konflik politik. Sedangkan berdasarkan jenisnya, konflik dibedakan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Kita akan lihat konflik berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat. Perbedaan ideologi ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Contoh konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap
ideologi komunis.